Kini tensi politik di Indonesia sedang hangat-hangatnya. Apalagi negara kita akan segera menghadapi pemilihan presiden tahun 2024. Sudah ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang terdaftar. Ketiganya pun kini sudah mendeklarasikan diri untuk siap maju memenangkan kontestasi politik di Pilpres 2024 nanti. Namun, ada satu hal yang ternyata cukup mengejutkan masyarakat Indonesia nih, yaitu majunya Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kita tahu anak sulung Presiden Joko Widodo itu merupakan cawapres termuda untuk saat ini. Kira-kira bagaimana ya tanggapan mereka soal majunya Gibran sebagai cawapres? Mbak tahu nggak sih Gibran itu siapa? Anaknya Pak Jokowi. Selain itu? Anaknya Pak Jokowi ya? Putra sulungnya Presiden Jokowi. Gibran, anak Pak Jokowi. Calon Wapres 2024. Ya. Gibran wali kota Solo. Dia wali kota Solo. Tahu nggak prestasinya Gibran tuh apa aja? Prestasi kurang tahu ya kalau prestasi. Prestasinya jadi wali kota, kuliah ke luar negeri, itu aja. Prestasi ya, mungkin background story-nya kali ya. Sebelumnya jadi wali kota gak sih? Apa ya? Jujur nggak tahu ya kalau sampai sekarang prestasinya apa. Maksudnya cuma tahu sekedar ya dia anak Pak Jokowi aja gitu. Prestasi Gibran, sejujurnya aku nggak tahu persis. Cuma kalau untuk sekitar 2 tahun ini jadi wali kota Solo, karena aku orang Solo ya, merasakan banyak sekali pertumbuhan pembangunan, terus juga Solo makin rame, makin banyak turis, dan aku dengar pendapatannya juga meningkat. Kini di tengah jabatannya menjadi wali kota Solo, Gibran maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Majunya Gibran menjadi cawapres tentunya sangat mencuri atensi masyarakat Indonesia. Hal ini lantaran usia Gibran yang masih 36 tahun. Padahal, jika menilik undang-undang, batas usia minimal capres-cawapres adalah 40 tahun. Nah, tapi baru-baru ini, MK mengabulkan putusan batas minimal usia 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Atas putusan MK tersebut, maka seseorang yang pernah menduduki jabatan kepala daerah yang dipilih melalui sistem pemilu dapat mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden, meskipun usianya di bawah 40 tahun. Dengan begitu, putusan ini menjadi jalan mulus bagi pasangan Prabowo Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Kira-kira mereka setuju nggak ya punya pemimpin yang masih berusia muda? Kita punya pemimpin yang masih muda. Menurutku sih setuju-setuju aja ya, karena meningkatkan relevansi ya. Sejujurnya kurang, karena ya dilihat dari pengalaman kan mungkin dia juga belum terlalu profesional dan terlalu ngerti kan. Cuman mungkin karena koneksi yang dia punya, dia bisa dapat kesempatan itu sih menurutku. Enggak sih, soalnya umur menjamin track record sih, sepak terjang. Kurang setuju. Karena mungkin masih muda ya, jadi mungkin pengalamannya kurang. Terus setuju aja, asal dia kompeten. Pendapat Mbak soal sosok Gibran tuh kayak gimana? Ya menurutku ya, untuk dia jadi wali kota Solo itu masih dinilai cukup baik. Pendapat saya juga Gibran mungkin orangnya juga nggak terlalu banyak ngomong, tapi lebih ke yang penting to the point gitu kan. Jadi kayak ya pendapatku sih baik sih tentang Gibran, cuman untuk dia mencalon wapres itu mungkin terlalu dini ya. Mas Gibran sosok yang berani, ambil resiko dan tantangan sebenarnya. Kalau di Twitter dia punya citra yang lucu ya, tapi kalau di Instagram mungkin berbeda sekali. Dia kadang-kadang lebih cenderung memberikan citra bahwa dia peduli banget dengan media, yang mana suka ngasih screenshot media yang memberitakan tentang agak-agak nyentilnya dia gitu. Ya punya banyak kepribadian sih dia, di banyak sisi kepribadian di media sosialnya. Kalau lihat di sosial media ya, kayak wibu-wibu gitu nggak sih?
humoris gitu. Gibran tuh sangat vokal di Twitter, dia tuh nggak segan untuk intervensi orang, membalas haters tapi dengan cara yang santai, santun gitu ya. Cuma aku kurang suka Gibran kemarin pas dia itu negur akun Pemkot Solo. Harusnya menurutku dia tuh menegur tidak di forum terbuka tapi forum internal aja gitu. Mendingan kalau aku sih jangan dulu deh, nggak usah, fokus ke Solo aja. Kalau saya sebagai warga Solo tuh mungkin kayak kaget, terus kayak mikir terus nanti wali kotanya jadi siapa gitu kan, karena sedadakan itu kan tiba-tiba dia ditunjuk jadi wapres sama siapa tuh presnya, Pak Prabowo. Nah, Kebetulan aku bukan warga Solo, tapi sebagai warga negara Indonesia punya cawapres Mas Gibran menurutku oke-oke aja, selagi dari Mas Gibrannya percaya diri. Ya kalau saya sebagai warga Solo sih mendukung aja ya untuk kemajuan Solo dan sekitarnya juga gitu. Majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto pada pemilihan presiden pada 2024 mendatang menimbulkan berbagai macam kontroversi. Salah satu yang menonjol yaitu ramainya penyebutan politik dinasti kepada keluarga Jokowi yang secara notabene 2 anak dan 1 mantunya saat ini menduduki posisi baik di kepala daerah maupun ketua partai politik. Tahu nggak tentang politik dinasti? Ya, tahu dikit-dikit. Itu apa sih Mbak? Politik yang turun-temurun memberikan kekuasaan pada generasi penerusnya. Iya. Ya, Apa tuh Mas? kayak ini ya, dinasti keluarga turun-temurun gitu ya. Iya nggak sih? Politik dengan politik yang dilakukan dengan satu garis keturunan ya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya harusnya gitu sih. Kurang tahu sih apa itu politik dinasti. Oh, apakah itu politik yang turun-temurun dari keluarga nggak sih kayaknya? Setauku ya itu. Kurang sih. Nah, menurut kalian, bener nggak sih Presiden Jokowi sedang membentuk politik dinasti? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa tonton semua episode polipartisuara.com karena kita akan bahas semua isu-isu yang lagi ramai jelang Pilpres 2024 di sini. Bye!